Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas perjumpaan virtual pada kesempatan ini. Kita akan mencoba mempercakapkan 4 hal pada kesempatan ini, yaitu yang pertama tentang pengertian filsafat pendidikan Islam, kemudian dasar, tujuan, dan pendekatan. Baiklah, kita langsung masuk ke pengantar pada pengertian filsafat pendidikan Islam ini. Tentu ini ada 2 hal yang terpisah sebenarnya pada awalnya, yaitu pendidikan Islam dengan filsafat ya. Kita pahami bahwa kemunculan filsafat itu pertama kali dipopulerkan atau dipercakapkan di masa Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, untuk sebelum kita lebih jauh memperdalam filsafat pendidikan Islam, maka kita merefleksi kembali tentang filsafat terlebih dahulu supaya memudahkan kita nanti merumuskan tema-tema filsafat pendidikan Islam. Filsafat dari bahasa Yunani ya, pada abad ke-7 sebelum Masehi disebut sebagai philein, kemudian philia, ada yang kemudian menyebutnya philos, yang artinya mencintai atau cinta. Sedangkan sophia, kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan. Nah, maka philo dan sophia adalah mencintai ilmu pengetahuan, mencintai kebijaksanaan. Jadi kalau filsafat berarti bersungguh-sungguh menggunakan segala potensi untuk mencapai ilmu pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan. Jadi namanya cinta ya, cinta yang sesungguhnya itu ya, bukan cinta monyet ya, bukan juga cinta erosi ya. Cinta eros itu cinta karena paras, ketampanan atau fisik, itu cinta eros namanya ya, cepat erosi. Nah, cinta yang tertinggi cinta agape, yaitu memberi tak mengharap kembali. Nah, itu cinta yang cukup tinggi ya. Nah, saudara, filsafat berada pada arena itu, yaitu mencintai ilmu pengetahuan. Artinya segala upaya yang kita lakukan ya, segala upaya yang kita usahakan untuk mencapai ilmu pengetahuan itu. Nah, dalam bahasa Arab itu sendiri dikenal sebagai falsafah. Nah, ini pada abad pertengahan Masehi saja, ketika filsuf-filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Ibnu Sina, Ibnu Rus menerjemahkan besar-besaran filsafat atau pengetahuan-pengetahuan Yunani sebelum Masehi. Kemudian pada abad-abad ke-8, 9, 10 Masehi. Jadi ada bentangan waktu yang cukup panjang. Nah, ketika diadopsi dari bahasa-bahasa Yunani, ilmu-ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab, ke dalam dunia Arab, maka disebutlah filsafat itu falsafah. Tetapi kalau dari segi makna dari filsafat itu sendiri, itu bisa dijumpai juga di dalam Islam sebagai sumber otentiknya itu Quran, seperti misalnya dalam kata hikmah ya. Nah, kata hikmah ini banyak sekali umat muslim atau tokoh-tokoh muslim yang mengatakan bahwa hikmah itu juga adalah filsafat ya, karena dia mencoba menggali sampai ke dasar-dasarnya ya. Hikmah itu artinya mencoba menelusuri hakikat dari sesuatu itu. Nah, itu mirip-mirip dengan filsafat. Nah, filsafat itu sendiri orang yang mencintai kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan, itu bisa Anda jumpai dalam buku filsafat umum yang ditulis misalnya Asmoro Ahmadi dalam buku filsafat umum itu. Kemudian yang terbit pada tahun 2016 ya, kemudian Atang Abdul Hakim juga ada filsafat umum, itu juga menguraikan secara panjang lebar tentang falsafah itu dari bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya kita mencoba mempercakapkan sedikit tentang hikmah. Hikmah sama saja dengan filsafat ya, dalam arti mencari lapisan-lapisan makna dari segala sesuatu.
Derrida misalnya mencoba memberikan ilustrasi seperti hikmah itu atau filsafat itu ibaratnya seperti Anda melihat Anda melihat hutan ya, hutan belantara, Anda melihat hutan itu dari kejauhan, Anda hanya melihat pohon. Tetapi ketika Anda mendekati hutan itu, bahkan masuk di hutan itu, ternyata bukan hanya pohon yang terlihat dari permukaan, tapi di balik pohon itu masih banyak pohon-pohon yang lain. Di balik pohon itu masih banyak tumbuh-tumbuhan yang lain. Bahkan bukan hanya tumbuh-tumbuhan. Ketika Anda memasuki semakin dalam hutan itu, Anda akan menemukan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya, yang warna-warni dari tumbuh-tumbuhan yang kalau kita melihatnya dari jauh hanya terlihat hijau, tapi ternyata ketika Anda memasuki hutan itu sendiri, ada yang warna coklat, ada warna hitam ya, ada yang sudah menguning dan sebagainya. Saudara, disinilah filsafat mengajak kita untuk menelusuri berbagai hal atau segala sesuatu. Nah, filsafat hikmah juga seperti itu. Nah, misalnya hikmah yang sekitar 20 ayat yang berbicara tentang hikmah ya. Salah satunya misalnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 129, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmah. Jadi mengajarkan kitab suci dan hikmah. Jadi tidak bisa terpisah antara kitab suci dan hikmah itu, karena di balik apa teks yang kita baca ada berlapis-lapis makna yang bisa kita jumpai ketika kita mencoba menelusuri. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Ya, atau sering kita dengar hikmah itu adalah barang berharganya orang beriman yang hilang. Dimanapun Anda berada menemukannya dan pungutlah atau ambillah. Itu riwayat Tirmizi ya. Tirmizi. Nah, saudara, hikmah ini dalam bahasa Arab itu sendiri kita memahami sebagai suatu lapisan-lapisan makna di dalamnya. Jadi kalau terjadi sesuatu kepada kita, kemudian kita disuruh bersabar atau mencoba mencari hikmahnya, itu artinya kita disuruh berfilsafat ya, mencoba mencari hal yang mendasar, hakikat di balik apa yang terjadi itu, hakikat terhadap fenomena itu. Nah, ini sebenarnya adalah ajaran Islam ya. Jadi filsafat itu juga bagian daripada ajaran Islam. Meskipun secara ilmu pengetahuan Yunani lah yang mencoba meletakkan itu pada abad ke-7 sebelum Masehi atau 1400 tahun sebelum Nabi Muhammad hadir di permukaan bumi. Nah, cukup panjang ya, cukup panjang rentang waktunya. Nah, kemudian konsep hikmah ini Anda bisa temukan juga dalam bukunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan imam mazhab ya, tapi salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia yang pada tahun 2000 menulis buku tentang konsep ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Itu diungkapkan secara mendasar dan secara mendetail tentang hikmah-hikmah di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, tibalah waktunya kita mencoba mempercakapkan bagaimana hubungan filsafat itu sendiri dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam, hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960-an, 1960 dikatakan bahwa pendidikan Islam bimbingan pada pertumbuhan rohani jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah ya, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Nah, saudara, di situ pada tahun 1960 terjadi suatu perjumpaan besar mencoba mempercakapkan pendidikan Islam itu sendiri dalam seminar. Nah, itu ada hikmah di dalamnya ya, menggali potensi jasmani rohani manusia itu supaya melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian secara global pendidikan Islam pada hasil Kongres Sedunia kedua tentang pendidikan Islam pada tahun 1980 dikatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, rohani, bahasa, baik itu individu maupun kelompoknya. Nah, dari dua perjumpaan besar ini, baik secara internasional maupun secara keindonesiaan kita akan menemukan bagaimana
bakat-bakat orang muslim itu sendiri atau pribadi-pribadi muslim itu harus kita kembangkan ya. Kemudian itu dalam buku Musanya Arifin pada tahun 2012 ditulis tentang filsafat pendidikan Islam. Anda bisa jumpai pada halaman 15 dan 16. Nah, kemudian pengertian filsafat mencoba mempercakapkan filsafat pendidikan Islam berarti kita bersiap-siap memasuki suatu arena pemikiran mendasar, sistematis, logis dan menyeluruh ya. Itu salah satu ciri khas yang mendasar dari filsafat pendidikan Islam ini. Dari keseluruhan komponen pendidikan itu kita akan mempercakapkan dalam filsafat secara mendasar, sistematis, logis dan menyeluruh. Nah, itu banyak hal dalam pendidikan, misalnya kurikulumnya, manusianya, metode mengajarnya, medianya, gurunya, muridnya dan sebagainya ya. Macam-macam nanti akan kita percakapkan lebih mendalam itu di pertemuan-pertemuan yang lain. Filsafat pendidikan Islam, pertama, filsafat pendidikan merupakan pemikiran yang mendalam, mendasar, menyeluruh, sistematis tentang bagaimana pendidikan bisa berjalan menurut semestinya. Nah, kalau filsafat pendidikan Islam maka pemikiran yang mendalam, mendasar, menyeluruh, sistematis, dan bagaimana pendidikan Islam itu berjalan sesuai yang diharapkannya atau semestinya. Jadi ada berjalan sesuai semestinya. Nah, itu sebagai suatu pengantar pada percakapan tentang filsafat pendidikan Islam. Jadi banyak hal nanti yang akan kita kaji di dalamnya. Kemudian dasar filsafat pendidikan Islam itu apa dasarnya? Nah, ketika filsafat yang dibuat oleh hasil pemikiran para filosof, jadi bagaimanapun filsafat pendidikan Islam itu tentu berawal dari pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan, ya terutama para filsuf pendidikan. Kemudian yang membedakan dengan filsafat barat dan filsafat Islam ini tetap mengacu pada dua sumber pokok adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Nah, itu menjadi pegangan para filsuf pendidikan Islam dan disepakati secara bersama. Misalnya dalam surah 15 ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam teks-teks suci Quran bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ya, jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh ya. Kemudian amal soleh ini adalah kebaikan-kebaikan sosial. Tentu melalui dalam pendidikan itu kita menumbuhkan individu dan masyarakat kita tumbuhkan secara baik dan berkontribusi pada bangsa dan negara. Tentu itu adalah amal soleh ya. Dan itu menjadi dasar petunjuk dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan menurut filsafat pendidikan Islam itu. Bagaimana sih tujuannya? Ya, tujuan pendidikan untuk mempertinggi akhlak, ya, untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Jadi itu diungkapkan oleh Hasan Langgulung bahwa tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu untuk dunia dan akhirat. Ya. Jadi mempertinggi akhlak, mencapai kesejahteraan hidup dunia akhirat, identik dengan tugas kenabian. Ketika Nabi mengatakan, aku diutus untuk mempertinggi atau mengangkat akhlak manusia ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Tentu di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan, kearifan kemudian muncul pada akhlaknya. Nah, ada dua sasaran pokok tujuan filsafat pendidikan Islam itu. Yang pertama bersifat abadi, karena tujuan akhir dari filsafat pendidikan Islam menembus dimensi ruang dan waktu, yaitu keselamatan dunia dan akhirat, yang sering kita lantunkan dalam doa-doa setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kita selalu menyampaikan dan selalu berharap supaya ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi mempercakapkan filsafat pendidikan Islam bukan hanya bicara pada akhirat, bukan hanya membimbing manusia untuk akhirat, tapi juga dunia, kesejahteraan dunia, kebahagiaan dunia. Itu hikmah di balik ayat itu ya. Ayat itu mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Nah, saudara, kemudian tujuan yang positif yaitu tujuan yang dicapai diarahkan hanya kepada bimbingan potensi manusia yang bersifat jasmani dan rohani ya. Kemudian yang terakhir, pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama pendekatan wahyu, yaitu mengungkap Al-Quran dan hadis. Kemudian pendekatan spekulatif, yaitu pada umumnya dipakai pada filsafat, yaitu memikirkan, mempertimbangkan segala
sesuatu yang ingin kita kaji. Kemudian pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan yang dalam pendidikan banyak objek yang harus kita ketahui hakikatnya seperti manusia. Ya, ini manusianya ya, kita akan mempercakapkan dalam pendidikan Islam itu kita mempercakapkan manusianya, kemudian kurikulumnya, materinya, pendidikannya, dan evaluasinya. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan yang lain ya, ada pendekatan ilmiah dan pendekatan konsep ya.